Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Dr. Muhammad Vindi kali ini akan membahas tentang kewirausahaan dan UKM. Kita akan mulai dulu dari sebuah definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah mental positif dalam menjalankan kegiatan secara kooperatif dengan mengutamakan prinsip inovatif, ya. Kemudian mampu berani untuk mengambil risiko dan juga yang paling utama adalah untuk menjalankan bagi kepentingan usaha secara bersama-sama, gitu ya. Nah, jadi ini yang paling penting. Jadi setidaknya ada 3 hal yang kita ingin sampaikan ya tentang kewirausahaan. Pertama adalah sikap mental positif, kemampuan secara positive thinking. Kita mampu, kita sanggup untuk menjadi seorang wirausaha dan UMKM ya. Kemudian menjalankan dengan prinsip inovatif ya. Prinsip inovatif, mampu mengambil resiko dan tentunya secara keseluruhan adalah menjalankan seluruh prinsip-prinsip koperasi. Di antaranya adalah untuk kepentingan bagi bersama, bagi para anggota ya. Nah, apakah koperasi mampu untuk menjadi perusahaan yang memiliki keunggulan competitive advantage? Jawabannya tentu bisa. Bagaimana caranya? Pertama, melalui sebuah strategic aset, ya. Yang kedua, mampu mempertahankan reputasi. Bagaimana perusahaan koperasi dan UMKM itu mampu menjadi perusahaan yang unggul melalui pengaturan aset, ya. Jadi aset-aset itu diupayakan untuk bisa menghasilkan sebuah return ataupun profit yang besar. Ya, jadi itu sebenarnya sama seperti halnya setiap perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan BUMN. Ya. Perusahaan koperasi seperti hanya perusahaan swasta maupun BUMN harus mampu mengatur, menjadikan aset-aset yang pada ada koperasi serta UMKM itu menghasilkan return, menghasilkan keuntungan. Ya, artinya ini yang utama, prinsip itu. Jangan boleh ada setiap aset yang menganggur yang tidak dapat diputar menghasilkan sebuah revenue dan juga profit. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perusahaan koperasi dan juga UMKM itu mampu mempertahankan reputasi yang positif di hadapan para pelanggan, para konsumen dan para partner bisnis. Ya, misalkan untuk urusan bahan baku, ya. Sebagai perusahaan yang tentunya membutuhkan bahan baku harus mampu yang meyakinkan supplier bahan baku ya yang bisa menghasilkan keuntungan bersama gitu. Jadi ketika ada kepentingan untuk mementingkan sebuah keperluan bahan baku, perusahaan koperasi dengan mudah mendapatkan suplai bahan baku digunakan untuk kegiatan usaha koperasi. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara reputasi itu bagaimana membuat sebuah perusahaan yang positif mampu menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi selera konsumen atau pelanggan. Ini terus dipertahankan. Ya. Nah, karena itu bagaimana tugas wirausaha dan UMKM untuk menghasilkan sebuah perusahaan yang mampu mendapatkan citra positif di hadapan masyarakat. Ya. Yang pertama, perusahaan koperasi harus mampu memiliki kemampuan di dalam kekuatan segmentasi pasar, menguasai pasar pada segmen-segmen tertentu. Itu koperasi dan UMKM harus mampu lakukan itu. Karena memang dengan hanya melalui kemampuan pasar pada segmentasi tertentu, perusahaan koperasi itu mampu untuk menghasilkan keuntungan yang nanti digunakan untuk investasi pada perusahaan-perusahaan yang berikutnya. Tanpa ada kemampuan untuk menguasai pasar, maka modal yang ada bukan hanya tidak bergerak tapi bisa habis, gitu ya. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua, ini sangat prinsip bagaimana perusahaan koperasi dan juga UMKM mampu mereduksi biaya-biaya. Baik itu biaya variabel atau biaya-biaya lain yang memang tidak penting. Karena salah satu syarat untuk bisa menghasilkan keuntungan mampu mengelola ya yang namanya biaya secara bijak. Ya, pasti ada biaya dalam pembelian bahan baku, pemberian upah sebagai bagian dari fixed cost itu pasti ada. Tapi yang penting bagaimana tidak ada kebocoran dalam biaya, kebocoran dana yang bisa meningkatkan cost yang akhirnya akan mereduksi keuntungan sehingga tidak bisa berkembang untuk investasi pada pengambilan aset-aset berikutnya. Ini yang pertama. Ya, itu yang penting, menguasai apa namanya
pengelolaan biaya dengan baik, dan yang kedua yang tidak kalah penting, bijak di dalam pengelolaan utang, ya, gitu. Kira-kira tidak mampu untuk melakukan sebuah pembayaran, tidak perlu koperasi dan UMKM mengambil dana besar sebagai utang. Nah, yang ketiga, tugas kepada koperasi yang paling prinsip ya adalah bagaimana perusahaan koperasi dan UMKM itu mampu untuk berinovasi, ya, menghasilkan sebuah barang dan jasa yang bisa memenuhi selera pasar. Kembali lagi, ya, memang tugas kepada koperasi linkage-nya juga dengan definisi di awal tadi, ya. Perusahaan harus mampu untuk meyakinkan pasar dan memperkuat pasar. Yang kedua, mereduksi biaya. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, kembali pada hal yang paling penting, yaitu mampu ya untuk memberikan sebuah kemanfaatan bagi sebuah masyarakat. Koperasi harus bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. UMKM harus bisa menjadi sebuah pilihan masyarakat. Para lulusan-lulusan baru yang muncul itu yakin bahwa koperasi dan UMKM sebagai pilihan. Gitu ya, dalam berusaha. Ya, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.